Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPA. Siap untuk belajar? Kelas 10 IPA. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Umi minta kepada ketua kelas memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Abi Supahmi sebagai ketua kelas memimpin doa. Dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Mi. Hadir semua. Iya. Tapi ada yang kursi kosong? Berarti ada yang tidak hadir ya? 1 ya. Siapa yang tidak hadir? Aisyah ya. Dia izin ya buat paspor. Iya. Berarti Nur Aisyah yang tidak hadir. Anaknya izin ya, sampaikan kepada tadi wali kelas sudah menyampaikan kalau Ananda Nur Aisyah Asdar itu izin untuk pembuatan paspor. Baik anak-anak, untuk hari ini sudah siap untuk belajar? Ayo sebelum kita mulai pembelajaran, Umi minta kita dulu semangat ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Umi, pasti bisa. Allahu Akbar. Untuk di kelas 10 IPA, hari ini adalah pertemuan keberapa? Keempat ya? Kita materinya, kalau materi minggu sebelumnya kita membahas terkait Hindu Buddha di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Nah, ada yang tahu materi kita kali ini? Ya, kemarin kita sudah bahas runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dipengaruhi oleh atau faktor yang mempengaruhinya adalah salah satunya adalah ada isu bahwa Islam akan masuk di Nusantara. Berarti kaitannya adalah runtuhnya pengaruh Hindu Buddha di Nusantara, maka masuklah Islam di Nusantara. Nah, materi kita untuk kali ini adalah tentang masuknya Islam di Nusantara.
tentang Islam atau masuknya Islam di Nusantara. Kelihatan? Perhatikan baik-baik. Materinya kita adalah tentang, di sejarah Indonesia adalah tentang masuknya Islam di Nusantara. Lihat di atas, lihat, menganalisis beberapa teori tentang proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian yang kedua adalah mengolah informasi mengenai proses masuknya Islam dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini serta mengembangkan dalam berarti paham ya, intinya adalah terkait mengenai beberapa teori tentang Islam di Nusantara. Tapi sebelumnya, Umi minta dulu, ketika pembahasannya adalah teori tentang Islam di Nusantara, apa yang Anda bayangkan atau apa yang Anda ketahui? Ada yang tahu? Angkat tangan, Abi Supahmi. Berbicara tentang atau materi Islam di Nusantara, apa yang Anda ketahui? Ini kan kalian sudah besar, ya, sudah tahu nih. Ini juga pelajaran diulangi di SMP ya, kemudian diulangi di SMA. Ada yang tahu ketika berbicara atau pembahasannya tentang Islam, apa yang di pikiran kalian? Masuknya Islam di tanah atau di Indonesia. Nah, apa yang Anda bayangkan? Oh, apa ikon terbesar di dunia? Kalau Umi memberikan gambaran atau ini ya, berarti ini apa? Ka'bah. Ini adalah tempat apa? Tempat ibadah umat Muslim di dunia. Ada yang pernah melakukan perjalanan religi? Sudah ada yang pernah? Belum pernah? Ya, mudah-mudahan kita, karena apa? Ini adalah salah satu apa? Wajib bagi yang mampu. Ya. Kalau kita lihat dengan adanya, kemudian yang kedua, agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Agama apa saja? Kedua. Ya, jadi harus Anda bedakan ya, Hindu, Buddha, jangan Hindu Buddha. Hindu, Buddha, karena itu adalah beda. Ya, kalau minggu kemarin kita membahas atau beberapa minggu kemarin adalah pembahasan kita tentang Hindu Buddha, kali ini kita membahas tentang Islam di Nusantara. Ini adalah ikon, ya. Ini adalah momen, ya. Kita semua, siapa yang tidak menginginkan untuk beribadah, ya, di tempat ini ya.
Kemudian ini apa? Masjid 99 Kuba ada di Jadi ketika kita berbicara atau membahas tentang Islam di Nusantara, berarti bentuk atau di sini bisa kita lihat bahwa salah satu bukti Islam di Nusantara adalah adanya masjid. Ya, masjid ini adalah tempat untuk beribadah. Ada masjid tua yang ada di Banten. Jadi semua daerah memiliki masjid tertua. Ya, namun karena adanya era yang begitu canggih, pada akhirnya terbangunlah beberapa masjid yang megah di Indonesia. Kalau ini ada di Makassar ya. Ya. Nanti juga akan Anda lihat di berbagai daerah seperti masjid yang ada di Jakarta, masjid yang ada di Aceh, ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa Islam ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah ketika kita berbicara tentang pengaruh atau berbicara tentang Islam di Nusantara, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kalian fokus, apa sih? Kenapa kita bicara tentang, kenapa kita pembahasan tentang Islam di Nusantara? Ada beberapa tujuan yang harus kalian capai, ya. Ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, Anda harus menemukan jalur perdagangan internasional dan regional Nusantara kaitannya dengan masuknya Islam ke Nusantara. Berarti di sini adalah Islam di Nusantara tidak begitu saja datang atau langsung ada di Indonesia. Karena ada pengaruh Hindu Buddha pada saat itu ya. Maka ada prosesnya. Ya, di sini masuknya Islam di Nusantara tidak begitu saja datang, tidak begitu saja masyarakat Indonesia ya langsung menerima, tapi ada prosesnya. Nah, bagaimana pedagang-pedagang, kita ketahui bahwa Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang ya. Pedagang dari mana? Dari Arab, apalagi Persia, Gujarat ya, dan dari Cina ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah memiliki kemampuan menganalisis berbagai teori tentang Islam di Nusantara. Teorinya apa? Nanti akan kalian akan melihat ya. Kalian akan melihat bagaimana teori tentang Islam di Nusantara. Dan yang ketiga adalah Anda menganalisa teori mana yang paling relevan, ya, yang paling sesuai tentang masuknya Islam di Nusantara. Dan yang keempat adalah saluran-saluran Islamisasi di Nusantara. Dan yang kelima adalah peranan, ya, karena kenapa? Di sini pasti ada tokoh-tokoh Islam, ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, ada 5 ya. Yang pertama, anak-anak menganalisis, anak-anak melihat dan menemukan jalur kedatangan pedagang-pedagang dari luar ya, untuk dalam penyebaran Islam. Kemudian yang kedua, teori-teorinya apa? Dan yang ketiga, tentang mana yang paling relevan. Dan yang keempat adalah saluran Islamisasi. Kemudian yang terakhir adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam Islam di Nusantara. Paham ya, ini tujuan kita, ada 5 ya. Kalian fokus di sini ya, fokus di sini ya. Tidak usah fokus ke materi yang lain, fokus di 4 saja ini, di 5 saja ini
Ya, karena materinya kita adalah tentang Islam di Nusantara. Tapi sebelumnya, Umi akan memberikan gambaran awal dulu terkait mengenai proses masuknya Islam di Nusantara. Ya, ada sebab umumnya, ada sebab khususnya, dan ada faktor yang menyebabkan kenapa sampai ajaran Islam ini diterima di Indonesia. Ya, jadi ada sebab-sebabnya, ada khusus dan ada umum. Kita lihat. Nah, sebab-sebab umumnya, perhatikan baik-baik. Latar belakang masuknya Islam di Nusantara disebabkan oleh yang pertama adalah kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Para pedagang yang dimaksud adalah pedagang dari luar dan pedagang yang ada di Indonesia. Berarti di sini adalah terjadi interaksi. Ya, interaksi itu apa? Ayo, interaksi itu apa? Ya, terjadi hubungan timbal balik. Yang kedua, kita ketahui bahwa letaknya Indonesia yang sangat strategis. Ya, kita ketahui ya, semua orang tahu bahwa letaknya Indonesia itu sangat strategis. Ya, maka di sini adalah menyebabkan bandar-bandar, ya, perdagangan yang turut membantu dalam mempercepat penyebaran Islam. Ya, jadi orang-orang yang dari luar, pedagang-pedagang dari Arab tapi nanti kalian akan lihat, ya, ketika Umi sudah langsung membagi kelompok. Kemudian kalau sebab umumnya adalah terjadi pembauran, berarti itu tadi interaksi, ya, berbaur antara pedagang dari luar dengan pedagang Indonesia sendiri atau penduduk lokal. Kemudian terjadi kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, itu yang Umi tadi katakan bahwa interaksi. Kemudian bukan hanya melakukan perdagangan, ya, tetapi juga terjadi asimilasi, ya, asimilasi budaya. Kemudian ini Islam diterima masyarakat Indonesia. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Islam diterima di Nusantara? Ini kan pelajaran ini ulangan SMP. Kenapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Satu, Islam agama yang Islam yang tidak ada yang tahu. Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kenapa? Tidak mengenal sistem kasta. Kasta itu apa? Tingkatan seseorang dalam masyarakat. Berarti Islam itu tidak mengenal kaya dan miskin. Kita lihat. Islam agama yang demokratis, tidak mengenal kasta. Kemudian yang kedua, kok mati? Islam itu mudah dipelajari, ya. Kemudian agama Islam itu sederhana, hanya mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, ya. Jadi mudah, ya. Kemudian Islam disebarkan secara damai. Ada tidak secara peperangan? Tidak ada, ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi Islam tidak ada paksaan, ya.
Kemudian Nabi Muhammad adalah sempurna. Kemudian ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kemudian Islam adalah agama untuk semua manusia. Ya. Karena itu tadi mudah ya. Kemudian Islam adalah sebagai agama pembawa rahmat. Konsep ketuhanan dalam Islam sangat sempurna. Ini tentang Islam mengatur semua kehidupan manusia menuju kebahagiaan. Jadi yang paling umum adalah mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia atau agama Islam diterima oleh masyarakat Indonesia adalah pertama, agama Islam itu tidak mengenal adanya kasta. Kemudian upacara keagamaannya sangat sederhana. Ya, tidak mengenal kasta. Jadi itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lihat di ini. Nanti kalian bisa lihat dengan adanya kedatangan atau ilustrasi tentang ini ilustrasi masuknya Islam dari Mesir, Persia, ya, Cina. Nanti kalian akan bisa lihat. Yang didatangi pertama adalah daerah Pasai ya, Samudra Pasai. Daerah Pasai. Daerah Sumatera. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Baik anak-anak, untuk selanjutnya Umi akan bagi kelompok. Jadi bagi kelompoknya di sini adalah Umi akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1 tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Berarti ada prosesnya ya. Berarti sama dengan tadi lihat dengan adanya kedatangan dari peta ya, jalur-jalur pelayaran. Kemudian yang kelompok 2 terkait mengenai teori. Dan yang ketiga adalah tentang menganalisis saluran Islamisasi. Dan terakhir adalah peranan para tokoh dalam proses penyebaran Islam. Umi akan bagi kelompok. Silakan untuk Umi hitung dari ini ya. Haura, Claudia, yang nomor ya. Jadi Umi bagi menjadi 4 nomor, 4 kelompok. Jadi hitung mulai dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Silakan duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 ada di belakang, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan yang rapi. Angkat kursinya. Duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok 1. Kelompok 3. Bagaimana kalau duduk dengan kelompoknya caranya?
Perhatikan baik-baik. Umi bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 terkait mengenai kedatangan Islam di Nusantara. Kelompok 2 terkait mengenai teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Kelompok 3 tentang saluran Islamisasi di Nusantara. Dan kelompok 4 terkait mengenai peran beberapa tokoh dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Umi bagikan materi. Silakan materi kelompok perhatikan baik-baik yang Umi sampaikan dalam tugas kelompok. Permasalahannya Umi sudah bagikan. Masalahnya adalah tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua adalah tentang teori Islam di Nusantara. Yang ketiga adalah saluran Islamisasi di Nusantara. Dan yang keempat adalah tokoh penyebaran Islam di Nusantara. Jadi hasil yang kalian dapatkan, permasalahan yang kalian dapatkan, tolong ditulis di LKPD-nya, ya, ditulis di LKPD-nya. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Kelompok 1 diberikan kesempatan ketika pemaparan dari kelompok 1 diberikan kesempatan kepada kelompok 3. Mana kelompok 3? Untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pun juga dengan kelompok 2 ke 4, 4 ke 2. Seperti itu ya. Hanya diberi kesempatan 2 pertanyaan. Ya. Silakan untuk bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Sah? Silakan. Ini apa materinya? Apa? Teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Gujarat, Persia, ya, Cina. Itu boleh nanti ambil untuk menambah wawasan. Ada di internet, ya. Silakan. Ini terkait mengenai tokoh penyebaran Islam. Ya. Nanti peranan-peranan para tokoh. Ada 9 wali ya. Kemudian ini terkait mengenai teorinya ya. Ada teori
Persia. Oh, ini terkait teori ya. Kelompok 3 itu tentang saluran islamisasi. Bukan, ini saluran islamisasi. Jadi yang di atas ini adalah, tolong perhatikan baik-baik. Nomor kolom yang Umi ini, yang merah ini, memiliki kemampuan menganalisis berbagai teori. Kemudian teori mana yang paling akurat atau relevan atau rasional, masuk rasional. Ini berarti ini kelompok 2. Jadi untuk saluran islamisasi adalah kelompok 3. Jadi bagaimana saluran islamisasi yang dilakukan di Nusantara ya? Ada di situ ya. Silakan untuk menambah literatur, silakan diambil di internet atau belajar lewat IT. Ada masalah di kelompok siapa? Ada masalah? Ya, silakan untuk menambah informasi yang ini, silakan untuk di ini nak ya, internet. Nanti setiap kelompok akan ada perwakilan ya. Ini tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Silakan ditulis. Aktif. Jadi untuk dalam hal ini adalah anak-anak ada nilai kelompok dan ada nilai individual. Ketika percaya diri, tanggung jawab, itu Umi nilai. Umi kasih waktu 15 menit ya. Jadi Umi jelaskan kembali kelompok 1 itu tentang menemukan jalur perdagangan internasional. Berarti di sini adalah kedatangan para pedagang-pedagang dari Persia, Gujarat, Cina, Mesir, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah teorinya. Nah, di teori ini kaitan dari kelompok 1 lagi ya. Karena tadi kan pedagang-pedagang dari luar. Nah, kaitannya adalah teorinya, teori dari Mekah, teori dari Persia, teori dari Gujarat. Mana yang paling relevan? Kemudian selanjutnya adalah ketika pedagang-pedagang Nusantara, pedagang-pedagang dari luar datang ke Nusantara penyebaran Islam,
Maka di sini adalah saluran islamisasi yang dilakukan. Ya, maka kelompok 3 mendapat tugas. Ya, dan terakhir kelompok 4 adalah ada peranan para tokoh dalam penyebaran Islam yang biasa kita kenal dengan wali songo atau 9 wali. Monggo, silakan. Gunakan waktu sebaik mungkin ya. Gunakan ya. Kenapa? Kenapa kelompoknya? Kenapa Claudia? Ditulis nak? Sudah? Ada kendala? Sudah ditulis? Sudah ditulis? Ada yang bicara ya? Kelompok 1 siapa yang bicara? Haura ya. Kelompok 2 siapa yang bicara? Abi Supami. Kelompok 3? Kelompok 4? Alma. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Ditulis di ini nak, di situ karena Umi menilai nanti.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kasih waktu 5 menit. Semuanya harus aktif ya. Sudah? Sudah ya. Kita mulai dengan kelompok 1. Kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil rangkuman kami mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara antara lain dilakukan melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Pedagang-pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan ajaran Islam. Jadi, itulah proses masuknya Islam ke Nusantara secara umum dan khusus. Pertanyaan. Kelompok 1. Kita ulang kembali ya. Terkait mengenai tugasnya adalah tentang jalur perdagangan ya yang dilalui oleh pedagang-pedagang atau yang dilalui oleh pedagang Persia, Gujarat, Mesir, Arab. Itu yang dimaksud ya. Berarti di sini adalah jalur pelayarannya. Ya. Contoh misalnya dari Mesir, itu yang Umi maksud di LKPD-nya ya. Bukan tentang ini tadi yang dibahas adalah tentang proses Islamisasi di Nusantara. Ya. Kemudian oke, next untuk kelompok 1. Kita ke kelompok 2 dulu ya. Jadi nanti untuk di LKPD-nya tolong perhatikan baik-baik. Secara garis besar ini sudah ada di sini ya, proses masuknya Islam di Nusantara ya. Atau boleh diulang kembali untuk kelompok 1.
Coba di LKPD-nya, petunjuk LKPD-nya adalah tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Di sini, ini dulu dari awal dulu prosesnya, lah. Garis. Kita ambil dari Nih. Coba diulang kembali, mana mic-nya? Coba untuk kelompok 1 tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Kegiatan pelayaran dipandang sebagai medium komunikasi masyarakat di suatu masyarakat dengan daerah lain. Sebelum dikenalkan alat navigasi modern, pelaut tradisional mengandalkan kemampuan dan pengalamannya untuk menyeberangi laut dengan memanfaatkan tanda-tanda alam baik di laut maupun di langit, bintang-bintang. Peta jalur masuknya Islam ke Nusantara. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa dakwah Islam dari tlatah barat ke timur di seluruh Nusantara pada umumnya melalui jalur-jalur perdagangan. Sejak abad ke-13 sudah terjadi hubungan politik dan dagang antara orang-orang di Kepulauan Nusantara dengan Arab, Persia, Hindia, Cina. Hubungan dagang terutama terjadi melalui jalur laut yang melewati pelabuhan besar. Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama yang mampu mengembangkan eksistensinya sampai ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan. Berbagai pendapat tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Ada pendapat Pijnapel bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat. Menurutnya, pedagang Arab yang bermazhab Syafi'i bermukim di Arab atau Mesir, Gujarat, dan Malabar, sehingga yang sebagai penyebar Islam orang Gujarat yang telah memeluk Islam datang ke Nusantara untuk berdagang dan dakwah Islam. Pendapat Husain Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia atau dasar kesamaan budaya yaitu tradisi tabot di Sumatera Barat dan Aceh. Pendapat Buya Hamka mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah. Sebab pengamatan tentang mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Mekah yang mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian. Tradisi upacara tabut berasal dari Persia, merupakan tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Tradisi tersebut berkembang di Sumatera Barat dan Aceh. Ya, untuk kelompok 1, perhatikan baik-baik. Jadi ini proses kedatangan para pedagang. Tolong perhatikan baik-baik di atas. Ya. Dari Mesir sampai di mana? Di sini ya. Berarti di sini yang paling awal, yaitu daerah Sumatera ya. Nih, Aceh. Ya, Samudra Pasai. Ini kedatangan mereka. Tidak di Kalimantan, tidak di Irian, tidak di Makassar, tidak di Jawa, tapi di Sumatera. Itu tadi memungkinkan kedatangan. Jadi ini ilustrasinya ya. Kalian harus pahami di sini penyebaran Islam. Ya. Kemudian nanti ya, dengan kedatangan para pedagang Persia, Mesir, Cina, Arab, nanti di sini akan terjadi akulturasi budaya. Budaya Islam dengan budaya Hindu. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan untuk bertanya. Kelompok 3. Kita buka satu pertanyaan saja ya, karena waktu. Silakan kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3, saya akan bertanya ke kelompok 1 tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Proses awal masuknya Islam ke Nusantara itu, proses awalnya itu dari saluran apa? Silakan kelompok 1 menjawab. Silakan kelompok 1. Dalam proses penyebaran Islam atau masuknya Islam di Nusantara, proses awalnya seperti apa? Silakan berdiri. Bagaimana caranya ketika menjawab pertanyaan dari teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana proses awal penyebaran Islam di Nusantara? Yang dilakukan melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran Islamisasi, ya, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan silakan untuk kelompok 1 sudah, ya. Kita kembalikan ke kelompok 2 tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Silakan kelompok 2, siapa yang tampil? Silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama itu teori Gujarat, yang kedua itu teori Persia, yang ketiga itu teori Makkah, dan yang keempat itu teori India, yang kelima teori Bangladesh, dan yang terakhir itu teori Cina. Cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka sesi tanya jawab. Kelompok 4, silakan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqmal dari perwakilan kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa perbedaan teori Persia dan teori Cina? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4, kelompok 2 menjawab.
Kelompok, silakan kelompok. Tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya adalah teori Persia dan teori Cina. Tadi kan dijelaskan kelompok 1, hanya garis-garis besarnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa perbedaan teori Persia dan teori Cina? Teori Persia menjelaskan bahwa Islam Nusantara berasal dari Persia pada abad ke-13 di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasar. Sedangkan teori Cina menjelaskan bahwa pada abad ke-9 Masehi banyak Muslim Cina yang mengungsi ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Jeddah, bisa diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Ini pas saya bocor. Kelompok tadi sudah jelas ya. Kenapa muncul pertanyaan sebenarnya? Karena kelompok 2 itu tidak menjelaskan seperti apa sih teori Gujarat, seperti apa teori Persia, dan seperti apa teori Cina. Maka muncullah pertanyaan, harusnya tadi kelompok 1 teori Gujarat itu seperti apa, ya. Selanjutnya kelompok 3, saluran Islamisasi di Nusantara. Silakan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan tentang saluran Islamisasi di Indonesia. Islamisasi adalah proses konvensi masyarakat menjadi Islam. Nah, di sini perkembangan agama Islam terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang belum mengenal Islam mudah tertarik dengan agama dan kebudayaan lain. Banyak cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam sebagai berikut. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada kesenian, dan kelima ada politik, yang keenam ada tasawuf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, dari kelompok 3. 1. Silakan kelompok 1 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya.
dalam cara untuk menyebarkan agama Islam dan kebudayaan Islam, salah satunya kan kesenian. Nah, contoh kesenian yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia apa itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Salah satu cara. Salah satu. Oke, baik, saya dari kelompok 3, saya akan menjawab pertanyaan. Oke, baik, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kesenian penyebaran Islam melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Mungkin bisa diterima? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran beberapa tokoh dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Jadi tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara itu ada 9 wali atau yang disebut dengan Wali Songo. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berasal dari Persia. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Derajat atau Syarifuddin. Yang keempat Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim. Yang kelima Sunan Giri atau Raden Paku. Yang keenam Sunan Kalijaga atau Joko Said. Yang ketujuh Sunan Kudus atau Jafar Sidik. Yang kedelapan Sunan Muri atau Raden Umar Said. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Peranan para wali dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan damai. Dengan cara tersebut, ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Peranan mereka diantaranya menjadi guru agama atau penasihat raja dan mengembangkan budaya setempat yang disesuaikan dengan unsur Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya, Kelompok 2, dipersilahkan. silakan kelompok 2.
Silakan kelompok 1 ada pertanyaan, kelompok 2 ada pertanyaan? Silakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang mau bahas? Ini tahu kan? Ini dosennya Sunan Kalijaga sampai yang sampai mana? Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa tadi? Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan saran wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diseliptakan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebut sebagai simbol Islam. Misalnya, panah kalimisada, sebuah senjata paling ampuh, dihubungkan dengan kalimat syahadat, pernyataan yang berisi pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai rukun Islam yang pertama. Bisa diterima? Terima kasih. Sudah? Assalamualaikum. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah menyelesaikan tugas masing-masing setiap kelompok dan sudah memaparkan. Ada beberapa kekeliruan dari anak-anak sekalian. Harusnya ketika setiap kelompok memaparkan, kemudian di situ kan ada petunjuk LKPD. Perhatikan baik-baik kelompok 1. Sekali lagi, perhatikan baik-baik ketika ada petunjuknya ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kemudian tadi beberapa pertanyaan sungguh bagus sekali terkait mengenai proses Islamisasi di Nusantara dilakukan melalui saluran kesenian. Bagaimana caranya? Kenapa tidak ada yang bertanya bagaimana saluran Islamisasi yang dilakukan melalui pendidikan? Ya, karena kenapa? Disinilah bisa kalian belajar. Ya, proses Islamisasi dilakukan di Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, kemudian pondok pesantren atau pendidikan. Salah satunya contoh di saluran melalui pendidikan adalah adanya atau berdirinya pondok pesantren, ya. Kemudian jalur kesenian. Kalau dilihat ya, adanya musik-musik yang religi, ya. Contoh misalnya lagu-lagu dari Opik, ya, atau lagu dari siapa lagi? Yang sudah meninggal, almarhum Uje, ya. Di situ kan bagaimana kalimatnya disusun ataupun lagu-lagu kasidah, ya. Itu kan salah satu proses penyebaran Islam, ya, kalau melalui kesenian, ya. Nah, kalau perdagangan, nah terjadi para saudagar-saudagar kita dari Arab, Persia berinteraksi dengan penduduk lokal, maka Islam disebarkan, ya. Nah, bagaimana dengan peranan para wali songo? Tadi pertanyaannya Sunan
Kalijaga, ya, Sunan Gunung Jati, ya. Jadi nanti Umi akan berikan, sebenarnya sudah ada di handout yang Umi berikan ya. Cuman bagaimana kalian kurang kreatif untuk menyampaikan, ya, bagaimana membawa berita bahwa dalam teori Islam masuk di Nusantara, jangan hanya sebutkan teori Gujarat, teori Persia, maka akan mengundang pertanyaan dari yang lain. Itu ya. Jadi terima kasih lagi untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya untuk setiap kelompok Umi akan mengambil tugasnya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Silakan kembali ke tempat. Tugasnya saja ya. Silakan kembali ke tempat. Sudah? Silakan kembali ke tempat. Sudah? Dari pembelajaran yang tadi yang sudah kita lalui, apa manfaat yang bisa kita ambil? Ada yang bisa? Satu, manfaat yang bisa kita ambil ketika kita belajar tentang Islam di Nusantara. Satu. Ada yang tahu? Satu persatu. Satu orang yang angkat tangan. Siapa yang bisa? Apa manfaat ketika belajar tadi selama kurang lebih hampir 1 jam? Silakan Claudia. Apa manfaatnya? Manfaat yang bisa diambil, peserta didik bisa mengetahui apa? Kita dapat mengetahui tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua apa lagi? Kita dapat mengetahui teori-teori Islam di Nusantara. Kemudian apa lagi? Kita dapat ketahui peranan para wali dalam penyebaran Islam. Dan yang ketiga, terakhir adalah kita dapat mengetahui tentang proses Islamisasi di Nusantara. Ya, sudah, ya, paham ya? Nah, untuk di terakhir, sebelum kita akhir kegiatan, Umi akan kasihkan tes, silakan untuk dikerjakan. Kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Dibagi. Silakan dikerja. Silakan dikerjakan. Ada lagi? Silakan dikerjakan. Oper ke belakang. Sudah, silakan dikerjakan. Tulis nama. Pertanyaannya sudah ada di kertas masing-masing ya.
Soal nomor 4 tidak usah dikerjakan. Soal nomor 1, 2, 3, dan 5 silakan dikerjakan. Nomor 4 tidak usah. Sudah? Nomor 4 tidak usah dikerja ya. Oke, yang selesai dikumpul. Sudah? Baik. Dikumpul ya. Dikumpul. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan semua saluran islamisasi, kemudian udah betul. Sudah? Ini kumpul ya.
Jangan kerjasama. Ayo kamu nak. Tulis nama. Lagi. Oke anak-anak, pembelajaran kita di pagi hari ini telah selesai. Dan ingat, untuk minggu berikutnya materinya kita masih tentang Islam di Nusantara, tapi kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih lagi anak-anak, hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Kepada wali kelas, kepada ketua kelas, ya, untuk berdoa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kepada ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa yang baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.